Wabarakatuh. Selamat malam. Kepada yang terhormat Bapak Mahfur Dwi Saputra dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada minggu kali ini adalah konsep pendidikan. Perkenalkan, nama saya Diniar Amalia Rizky sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya adalah Nur Husna Rahayu, Nur Husni Rohayati, Afifah Rizky, Indri Anitra Sihombing, dan Bagas Syaputra. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Oh, ada ya? Halo teman-teman. Oh, kayak kok nggak ada suaranya ya? Iya, Halo, halo saudara. Ya, lanjut aja saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada anggota saya untuk membacakan materi yang pertama. Bisa saya screen saudara? Kalau tidak bisa, PPT-nya bisa dikirim ke WA Group. Nanti saya share screen kan dari sini. Iya Pak, baik. Dikirim ke grup aja ya Pak. Ya, sudah saya buka grupnya. Sudah dikirim ya Pak? Ya, PPT-nya? sudah saya terima. Bentar, saya buka dulu. Baik Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat, saudara? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Silakan dimulai. Nanti kalau misalkan mau pindah slide, bilang next gitu, saya pindah slide. Ya. Tapi tetap moderator yang apa namanya, yang memandu. Silakan saudara. Pak, maaf, boleh next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi hari ini kita akan membahas presentasi tentang konsep pendidikan. Nah, apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maaf Pak, lanjut. Nah, apa sih pendidikan itu sebenarnya? Jadi, pendidikan itu ada berbagai macam. Pengertian pendidikan itu ada berbagai macam. Pendidikan, yang pertama, pendidikan adalah proses transformasi budaya, dan yang kedua adalah pendidikan adalah usaha mengembangkan dan memfungsikan seluruh potensi jasmani dan rohani. Yang ketiga, pendidikan adalah penyiapan tenaga kerja. 4, pendidikan adalah penyiapan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu hak dan kewajiban. Yang kelima adalah pendidikan adalah proses pembentukan karakter, dan 6 adalah bagi orang dewasa pendidikan merupakan tanggung jawab diri sendiri. Apa sih maksudnya tanggung jawab diri sendiri? Nah, jadi maksudnya itu kita tuh sebagai orang dewasa, jadi kita tahu nih punya tanggung jawab, punya peraturan atau peraturan diri itu kayak tata tertib untuk diri kita, jadi kita mesti bertanggung jawab atas diri kita untuk menentukan yang mana yang baik dan yang buruk. Next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Afifah. Jalan alternatif untuk pendidik. 1. Menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara atau trilogi kepemimpinan dengan sistem Among. 1. Ingarso Sung Tulodo. Ing artinya di, Ngarso artinya depan, Sung artinya jadi, Tulodo artinya contoh atau panutan. Jadi, Ingarso Sung Tulodo artinya adalah seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh, yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso. Ing artinya di, Madio artinya tengah, Mangun artinya membangun, dan Karso semangat atau niat. Jadi Ing Madio Mangun Karso adalah seorang guru, adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tut artinya di belakang, tuturi artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, sedangkan Handayani adalah memberikan semangat. Jadi Tuturi Handayani adalah seorang guru, adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. 2. Menerapkan teori Trikon Ki Haji Dewantara. Trikon atau pengembangan budaya. 1. Konsentrasi. Konsentrasi yang dimaksud adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang kedua, continue. Continue yang dimaksud adalah pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang ketiga, konvergen. Konvergen yang dimaksud adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Kemudian, mewujudkan pembelajaran holistik atau pembelajaran muatan lokal yang biasa disebut dengan MULOK. Next. Tujuan MULOK. 1. Tujuan MULOK ada 6 macam. 1. Think global but locally. 2. Memunculkan sikap primordial yang berkembang menjadi nasionalisme. Yang ketiga, mendekatkan dan menyatukan sekolah masyarakat. Ada 2 sumber, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar. Sumber dari dalam seperti bakat, minat, dan kemampuan dasar. Sedangkan sumber dari luar adalah seperti sarana prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat adalah kuat, konsisten, dan konsekuen dalam mewujudkan CTL, konsual,
teaching, learning. Yang kelima, pendidik mengkondisikan peserta didik agar mencintai, line love learners. Yang keenam, menghidupkan rasa saling percaya antara pendidik dan peserta didik. Next. Terima kasih untuk teman-teman, untuk Saudara Afifah dan Indri. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Husna. Definisi pendidikan. Robert M. dari tahun 1899 sampai 1977. Pendidikan adalah persiapan generasi muda agar mampu mendidik diri sendiri sepanjang hayat. Albert Einstein dari tahun 1879 sampai 1955. Pendidikan adalah apa yang tetap dalam ingatan setelah seseorang melupakan semuanya yang telah ia pelajari di sekolah. Rabindranath Tagore 1861 sampai 1941. Pendidikan tinggi adalah tidak sekadar memberi informasi, tetapi membuat hidup kita harmonis dengan semua yang ada. William Butler dari 1865 sampai 1939. Pendidikan adalah proses yang merubah pembelajaran peserta didik karena belajar adalah berubah. Mendidik, mengajar bukanlah seperti mengisi ember, tapi menyalakan api. UUD Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses penyiapan warga negara yang baik. Langeville, satu pendidikan adalah upaya sengaja yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk dibawa ke tingkat dewasa. Dewasa fisik sekitar umur 20-25 tahun. Dewasa secara hukum telah memiliki KTP dan SIM. Dewasa secara sosial bisa menempatkan diri saat bergaul, tampil dan cakap, peduli pada sekitar. Dewasa secara psikologi berkaitan dengan fungsi otak. Dewasa secara mental berkaitan dengan moral dan akhlak. 2. Pendidikan adalah memanusiakan anak manusia. Baik, terima kasih untuk Nur Husna karena telah menjelaskan materi. Ya, Kemudian adalah, baik Pak. ya, Teman. terus? Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada perwakilan kelompok agar memberi untuk memberi pertanyaan atau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ya, terima kasih. Saya ambil alih dulu ya. Terima kasih telah kelompok 1 telah mempresentasikan terkait materi konsep pendidikan ya. Masalah slide ya. Sudah pernah saya bilang awal-awal, jangan slide itu jangan hanya tempelan tulisan-tulisan ya. Ini dari awal sampai akhir itu tulisan semua ya. Untuk yang lain diperhatikan kalau membuat slide PPT itu poin-poinnya saja nanti dijelaskan sendiri gitu. Nah, ini kalau dilihat ini tulisan saja ini. Nah, dari slide pertama tulisan, dari slide kedua tulisan, semua ini sampai akhir ya. Boleh sebenarnya tulisan, tapi biar yang melihat audien itu tidak bosen, itu dikasih kotak apa kayak gitu, warna apa. Jadi
tulisan tapi ada yang dilihat bervariasi kayak gitu ya. Kalau gini kan ini putih, biru sama tulisan sampai akhir kayak gitu. Jadi saya harapkan untuk yang lain nanti ke depannya jangan seperti ini lagi ya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di awal-awal sih sebenarnya. Itu. Terus kemudian masalah presenter, yang mempresentasikan itu masih masih banyak yang membaca ya. Nggak tahu saya membaca buku kah atau membaca slide. Tapi ada satu orang tadi yang bagian trilogi ini ya. Ini dijelaskan, dia dijelaskan, ya sudah cukup bagus ya dijelaskan. Meskipun nggak tahu dia itu membaca buku atau tidak, saya tidak tahu. Tapi nanti kalau misalkan sudah perkuliahan tatap muka, saya harapkan menjelaskannya nggak pakai buku ya. Jadi langsung berhadapan dengan audien kayak gitu ya. Ini sebagai latihan saja. Nanti ketika sudah tatap muka biar nggak grogi lagi ya. Paling nggak sudah belajar di online seperti apa, ngomong di online meskipun nggak tahu gimana ngapain, cara bacanya gimana, cara menjelaskannya gimana di luar itu ya. Pokoknya yang penting tadi ada salah satu mahasiswa yang sudah menjelaskan ya. Jadi tidak membaca. Itu. Untuk yang lain masih membaca teks. Ini masih ada sih tadi ini ya, tujuan mulok yang terakhir kok tujuan mulok? Yang apa ya tadi ya? Yang terakhir saja yang dijelasin, yang ini. Bagi orang dewasa tadi dijelasin, yang lain nggak dijelasin kayak gitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal-awal, tolong untuk slide nggak hanya tulisan, terus untuk menjelaskan presenternya itu dijelaskan secara pemahamannya. Jadi bukan membaca buku kayak gitu. Terus untuk pembagian slide sudah cukup bagus ya. Misalkan slide ini siapa itu sudah cukup bagus. Jadi tidak saling tidak saling ini berebut ya. Jadi sudah bagus untuk pembagian tugasnya ya. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, itu ya. Selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa disebutkan nama dan nomor kelompoknya. Ya, cukup 3 saja, Saudara. Cukup 3 orang saja. 3. Bagi yang ingin bertanya, boleh disebutkan nama sama nomor kelompoknya ya. Ya, saya mau bertanya Nurul Heni dari kelompok 6. Sudah. Bisa pertanyaannya bisa ini kan. Ya, yang tujuan mulok. Ya, kenapa? Gimana? Tujuan mulok yang poin pertama yang think global but actually apa ya? Kan artinya berpikir global tetapi bertindak secara lokal ya. Ya, baik. Terima kasih Nurul Heni. Belum ke pertanyaan. Belum. Oh. Ya. Ya, baik, bisa dilanjutkan. Ya, kan artinya berpikir global tetapi bertindak secara lokal. Kalau berpikir globalnya itu seperti apa? Dan contoh tindakan secara lokalnya itu apa? Ada lagi Ya. yang bisa ada lagi? Ya mungkin itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Nurhani, terima kasih pertanyaannya di ini. Apa sih yuk? Bisa dicatat dulu oleh kelompok kami. Oke. Selanjutnya, untuk yang lain yang akan bertanya boleh. Bisa sebutkan nama dan nomor kelompok. Saya Luciani. Ya, baik. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Ya, lanjutkan. Boleh. Ingin bertanya kan tadi yang continue cuma dijelaskan. Kalau misalkan contoh continue-nya itu seperti apa ya? Ada lagi yang bisa ditanyakan?
Maaf Luciani, ada yang ditanyakan lagi? Atau Oh, sudah? Udah itu aja. Contoh dari kontinu itu apa? Seperti apa Ya, gitu? baik. Ya, Ya, terima kasih. Ya. Ya, masih ada satu pertanyaan untuk kelompok yang ingin bertanya. Boleh sebutkan nama dan nomor kelompok. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa langsung dijawab, saudara, yang 2 pertanyaan dulu. Yang pertama tadi pertanyaannya siapa? Nurul Heni dari Nurul kelompok 6, Heni. Pak. Nurul Heni yang kedua? Dari Luciani dari kelompok 4. Luciani ya. Continue, maksudnya arti continue. Contoh dari Oh, kontinu itu. contoh. Yang ini ya, yang trikon ini ya? Ya. Continue, oh ya. Silakan. Dari kelompok 1. Dijelaskan dulu nggak apa-apa. Sebentar ya Pak, selagi Oh. nyari jawabannya. Oh gitu, oke. Oke, sambil menunggu apa ini kelompok 1 apa mencari jawaban yang pas ya. Saya ingin bertanya secara acak ya. Bertanya secara acak. Saya tunjuk juga secara acak ya. Silakan saudara untuk kelompok 1 fokus saja untuk mencari jawaban ya. Saudara Calvin ada, saudara Calvin. Hadir, Pak. Saudara Calvin ada. Saudara, ini kan sudah pertemuan keempat ya? Iya, Pak. Saudara masuk semua ini, pertemuan keempat, sampai pertemuan keempat? Alhamdulillah masuk, Pak. Oke, saudara Calvin masuk semua. Saudara Ikram Alyani ada? Iya, hadir, Pak. Saudara juga masuk semua, sampai pertemuan keempat? Iya, alhamdulillah masuk, Pak. Oke. Saudara Diva Triwanda? Saudara Diva Triwanda? Saudara Diva, lagi di mana ini posisinya? Hadir, Pak. Posisi lagi di mana, saudara? Saya dari pertemuan 1 sampai 4 hadir terus, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, sekarang posisi di mana? Ya, Pak. Posisi di mana sekarang? Lagi jalan di pulang kerja, Pak. Oh, jangan saudara kalau mau nyetir motor atau mobil, jangan sambil mendengarkan, bahaya ya. Baik, Pak. Saya sambil dengerin nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Julia Prihatin, ada Julia Prihatin? Hadir, Pak. Dari pertemuan 1 sampai 4 hadir semua ya? Hadir, Pak. Oke. Saya Iya, ke Pak. saudara Calvin. Saudara Calvin. Iya, Pak. Kan tadi saudara bilang pertemuan 1 sampai 4 hadir semua kan ya? Iya, Pak. Apa yang saudara ambil materi di pertemuan kedua? Bisa dijelaskan ke saya. Jangan detail-detail, tapi sepengetahuan saudara saja. Silakan. Sebentar, untuk mengenai babnya ada dulu, Pak. Bab 2 ya, Pak? Materinya aja, jangan bab. Saya nggak bilang bab, materinya saja. Materinya terkait apa, isinya apa? Sebentar. Saya buka buku dulu, Pak.
Saya cek materinya dulu Pak di HP. Lupa ya, saudara. Nyatet Pak, tapi di HP Pak. Hah? Ketutupan. Tiban. Oh, harusnya di buku dong. Iya Pak. Oke, lanjut ke siapa tadi? Ikram, saudara Ikram. Saudari Ikram ya ini. Hadir, saudari Ikram. Iya hadir Pak. Kan tadi kan pertemuan 1 sampai 4 kan nggak pernah absen kan ya? Iya. Saudara tahu bedanya ilmu dan pengetahuan nggak? Itu di pertemuan berapa? Ilmu dan pengetahuan itu di bab Saya nggak bilang bab pertemuan, saya bilangnya. pertemuan 2 Pak. Silakan tahu bedanya ilmu dan pengetahuan. Kan membahas itu kan ya? Salah satunya kan membahas ilmu dan pengetahuan. Iya. Nah, itu gimana itu? Perbedaannya gimana? Bisa dijelasin nggak? Perbedaan ilmu dan Pengetahuan. pengetahuan. Itu sama atau beda sih? Sebentar Pak, dicari juga. Hah? Soalnya saya juga nyatetnya di HP Pak, nggak nyatet di buku. Oke. Lanjut, saudara Diva. Saudara Diva. Saudara Diva. Wah, hilang. Saudara Diva hilang. Oke. Saudara Gandasari hadir. Saudara Gandasari. Saudara Gandasari. Hadir, Pak. Hadir. Lagi di mana, saudara? Di rumah, Pak. Alhamdulillah. Sudah sampai rumah ya? Kerja nggak? Sudah, Pak. Iya, Pak. Kerja nggak? Kerja tidak? Kerja, Pak. Oh, kerja. Alhamdulillah. Oke. Pertemuan 1 sampai 4 mengikuti kan, saudara? Atau Ikut, pertemuan Pak. ikut semua ya? Oke. Kalau ikut semua, pertemuan 2 itu membahas apa sih, saudara? Tadi saudara Pengantar Calvin nggak? pendidikan, Pak. Hah? Pengantar pendidikan. Pengantar? Pendidikan. Itu terkait apa itu? Tentang ilmu dan pengetahuan. Tentang? Ilmu dan pengetahuan. Bedanya apa itu? Kalau ilmu itu kumpulan dari sebuah pengetahuan yang belum teruji, kalau pengetahuan itu informasi-informasi yang belum tentu kejadiannya itu benar. Belum tentu kejadiannya benar. Iya. Kalau ilmu? Kalau ilmu itu kumpulan dari pengetahuan, Pak. Kumpulan dari pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu bedanya di mana? Bedanya kalau ilmu itu telah teruji, kalau pengetahuan itu belum teruji. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Syahdam Alfian ada? Saudara Syahdam Alifian ada? Ini saudara absen loh. Hadir, Pak. Hadir. Ada. Oke. Maaf, baru kebetulan. Ya, pertemuan 1 sampai 4 hadir ya, saudara ya? Alhamdulillah hadir, Pak. Hadir ya, oke. Iya. Di pertemuan 1 itu membahas tentang apa sih, saudara? Kan saya kan ya, belum presentasi kan. Nah, itu membahas tentang apa itu?
Di pertemuan pertama, Pak. Pertemuan pertama. Perkenalan diri, Pak. Hah? Cuman itu doang. Perkenalan diri sama dasar-dasar pendidikan, Pak. Bisa dijelasin seingat saudara nggak apa itu? Saudara dapat apa di situ? Maaf, Pak, lupa. Oke, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Ya. Maaf ya, Pak. Saudara Julia Prihati, ada saudara Julia Prihati? Iya, Pak. Ya, sehat saudara? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kok lemes banget saudara? Lagi sariawan semua, Pak. Aduh, sariawan ya, biar semangat, ya. Saya tanya ya ini ya, pertemuan ketiga kan baru minggu kemarin ya saudara ya? Iya, Pak. Tentang apa itu saudara? Tentang hakikat manusia, Pak. Saudara bisa pemahaman saudara tentang hakikat manusia itu seperti apa sih? Sebentar, Pak. Pemahaman saudara sendiri, bukan membaca buku. Iya, Pak. Seingat saudara mempelajari apa itu di materi kemarin itu? Seingat saudara. Tentang ciri-ciri karakteristik manusia dan hewan, perbedaan manusia dan hewan, Pak. Nah, bisa menyebutkan salah satu aja. Perbedaannya apa tuh hewan dan manusia? Bentar. Bedanya hewan dan manusia ada tanggung jawab, hewan tidak ada, Pak. Dan manusia ada kewajiban dan hewan tidak, Pak. Tanggung jawabnya gimana, saudara? Misalkan. Contohnya Tanggung gimana? jawab Misalkan. untuk contohnya sebagai pendidik ya, Pak. Terserah apa aja. Pokoknya tanggung jawab. Kalau sebagai pendidik, tanggung jawab sebagai mahasiswa, contohnya belajar, menuntut ilmu. Kalau hewan tidak, Pak. Hewan tidak menuntut ilmu ya. Ya, terima kasih saudara. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, saudara Abdul Malik ada? Ada, Pak. Ya, selamat malam saudara. Malam, Pak. Ya, saudara hadir ya dari pertemuan 1 sampai 4 ya? Hadir, Pak. Pertemuan Hadir. 1 sampai 4. Ya, hadir, alhamdulillah. Saudara, di dalam diri manusia itu kan manusia itu harus bersikap, ada yang namanya dimensi kesusilaan ya kan. Dimensi kesusilaan itu ada di hakikat manusia. Itu apa saudara? Penjelasan tentang kok di dalam manusia itu ada dimensi kesusilaan itu apa itu? Bisa dijelaskan? Saudara, halo? Iya, Pak. Saudara sudah punya buku? Sudah, Pak. Sudah, berarti kan tahu kan ya? Ya. Ya. Jadi dimensi kesusilaan itu maksudnya manusia itu dapat membedakan mana baik, mana buruk, terus juga dapat melaksanakan kebaikan serta menghindari keburukan, Pak. Itu ya. Oke ya, terima kasih Iya. saudara. Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Kelompok 1 sudah ketemu jawabannya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak, untuk nomor pertanyaan. Pertanyaan keberapa? Pertama yang tadi Nurul Heni dari kelompok 6. Oh ya, silakan. Silakan dijawab dulu. Pertanyaannya kan tadi tujuan mulaknya tentang think global but act locally. Nah, itu kan artinya berpikir global namun bertindak secara lokal. Terus tadi pertanyaannya adalah berpikir globalnya seperti apa dan contoh tindakannya itu seperti apa. Nah, berpikir global itu dalam artian di sini ya. Jadi saya mempunyai artian dalam untuk pendidikan dan
makna umumnya atau secara luasnya. Dari pendidikan dulu, berpikir global artinya siswa dihadapkan pada situasi atau masalah-masalah global dan menyelesaikan masalah tersebut secara lokal. Dan dengan melakukan tindakan berbasis budaya di daerah sekitar. Dan contoh tindakan yang bisa dilakukan tentang MOLOG ini di sekolah yaitu kita sebagai pengajar bisa melakukan tanya jawab tentang materi yang dikaitkan dengan isu-isu global bersama siswa. Dan yang kedua, siswa mengamati media pembelajaran dan sumber belajar lainnya yang disediakan oleh guru. Dan ketiga, guru harus memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Dan untuk yang secara non pendidikannya, berpikir global adalah cara berpikir yang memiliki pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Dan contoh tindakannya yang bisa kita tiru adalah atau kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan adalah memiliki sikap nasionalisme atau cinta tanah air, bijaksana dalam menggunakan internet, melestarikan kebudayaan dan tradisi, serta menyaring informasi, nilai atau budaya dari luar negeri. Bagaimana Nurul? Apakah jawabannya memuaskan? Maaf, kalau bijaksana dalam menggunakan internet itu seperti apa ya bijaksananya? Bijaksananya, jadi kan kita sekarang sudah ada UU IT, ya kan? Jadi kita berbijaksana tidak boleh melakukan pencemaran nama baik di internet atau sosial media, karena kan sekarang lagi zamannya ya kayak menjelek-jelekan tentang pemerintahan atau apapun itu kan di internet. Jadi kita harus berhati-hati atau berbijaksana lah. Jadi kita tuh harus menggunakan internet sesuai kebutuhan kita. Nggak usah ikut-ikutan kayak menjelekan pemerintah atau pokoknya melakukan pencemaran nama baik yang bisa menjerat Anda dalam undang-undang ITE tersebut. Gitu, Nurul. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, itu ya. Jadi berpikir global itu berarti kita itu kan sudah sistemnya globalisasi ya, tidak bisa dibendung. Maksudnya kita tidak bisa memungkiri kita itu tidak berhubungan dengan negara lain, itu tidak bisa kita menutup diri. Karena sistemnya sekarang itu sudah sistem global. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita akan tertinggal kayak gitu. Tapi ketika kita mengikuti pergaulan global, pergaulan dalam artian semua ya, dari segi segala bidang pendidikan, bidang budaya, apalagi bidang musik, bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan itu mau nggak mau kita itu harus terbuka dengan hal itu. Nah, ketika kita menerima pengetahuan ilmu dari luar, budaya dari luar, kita itu harus menyaring kayak gitu. Harus menyaring dengan budaya kita sendiri. Contohnya, ketika ada budaya barat yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, itu jangan jangan diikuti. Misalnya kayak pakaian lah. Pakaian kalau di Indonesia itu pakaian yang terbuka gitu kan nggak pantas ya kalau dipakai di tempat umum. Kalau di luar negeri mungkin budaya barat itu pantas-pantas saja, tapi kalau kita itu nggak pantas. Nah, itu maksudnya dari kita menyaring budaya luar disesuaikan dengan budaya lokal itu seperti itu. Itu contohnya. Terus masalah ilmu, kalau masalah ilmu itu masalah ada beberapa ilmu seperti misalkan kalau di dalam ekonomi ya, di dalam ekonomi itu ada yang namanya sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi komunis dan lain sebagainya. Ketika sistem itu kita pelajari, nanti saudara kan ada ya, itu kalau nggak salah saudara dapat makroekonomi ya, makro mikroekonomi itu dibahaslah sedikit masalah mengenai sistem ekonomi. Itu kalau misalkan dibahas, itu kan ilmu pengetahuan ya, itu memang tidak bisa diterapkan di Indonesia.
karena memang kondisi rakyatnya Indonesia itu berbeda kayak gitu. Kita hanya bisa sekedar tahu saja karena sistem ekonomi di Indonesia bukan liberal, bukan sosialis, tapi demokrasi Pancasila. Jadi menyatukan antara sistem liberal dan sistem sosialis kayak gitu. Jadi tidak bisa diterapkan, tapi kita wajib tahu bahwa sistem liberal seperti ini loh, bahwa sistem sosialis seperti ini loh, kayak gitu. Jadi apapun yang masuk ke kita sebagai negara warga Indonesia ya sesuaikan dengan kondisi di Indonesia itu sendiri. Maksudnya seperti itu ya. Saudara siapa? Heni ya? Heni Luciani ya? Nurul Heni, Pak. Nurul Heni ya, Nurul Heni. Seperti itu ya, Saudara. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk Luciani. Saudara Luciani sudah bisa dijawab kelompok 1? Ya, sudah bisa, Pak. Oke, Saya silakan. mendengarkan. Silakan. Loh, siapa? Maksudnya Luciani kelompok 1. Kelompok 1 sudah ada Oh iya, jawaban. maaf. Dia nanya ke saya. Maaf, Pak. Sudah ada jawaban untuk Saudara Luciani? Sudah, Pak. Sudah ya, silakan. Silakan dijelaskan. Contoh kontinunya itu seperti belajar mengajar di kelas yang pasti dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Udah, Pak. Itu saja. Yang saya tahu itu. Tadi pertanyaannya contoh konkret terkait kontinu ya, Saudara ya? Saudara Luciani ya? Iya, Pak. Contoh dari continue. Continue, oke. Jadi kan itu kan sembunyinya ini ya, Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro salah satunya trikon itu, yang kedua itu continue ya. Selain konsentrasi itu continue. Maksudnya continue itu tidak hanya ilmu pengetahuan saja ya, Saudara, akademik saja tidak. Maksudnya continue di pendapatnya atau semboyannya Ki Hajar Dewantara itu continue dalam artian sikap. Jadi ketika kita sudah belajar tentang sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, dan lain sebagainya, yang baik-baik ya, yang mandiri, dan lain sebagainya, itu harus kita terapkan secara kontinu atau bukan bertahap, selanjutnya gitu. Jadi tidak hanya kita belajar tanggung jawab itu saat ini saja. Kita kan misalkan belajar tentang pengantar pendidikan itu agar saudara semua itu berlaku lebih baik lagi. Nah, apa yang saudara dapat dari pengantar pendidikan ini, terutama sikap, itu dapat saudara bawa ya, dapat saudara bawa nanti sampai akhir hayat, seperti itu. Maksudnya continue itu seperti itu. Jadi tidak berhenti sampai sini saja, kuliah mata kuliah pengantar pendidikan selesai itu tidak. Jadi mata kuliah pengantar pendidikan selesai, apa yang saudara dapat dari pengantar pendidikan, terutama sikap, itu saudara itu terapkan di kehidupan saudara selanjutnya. Itu namanya continue. Ya, gitu. Paham, Saudara Luciani? Paham, Pak. Jadi lebih ke sikap, Saudara. Sikap ya, tanggung jawab, jujur, mandiri, disiplin, dan lain sebagainya itu harus terus dibawa ya, terus dibawa sampai kita dimanapun dan kapanpun itu harus tetap kita jaga. Itu namanya continue. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. ya sama-sama. Nah, masih ada satu kesempatan bertanya lagi ke kelompok 1, silakan. Tadi masih 3 kan? Silakan audien. Berarti sudah paham ya ini ya? Oke. Kalau sudah paham, saya acak lagi nih. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Dicatat, diketik itu siapa yang bertanya tadi. Nanti dikirimkan ke email saya ya. Untuk kelompok 1. Siapa yang bertanya tadi? Ya, baik, Pak. Nanti Ya, diketik ya. Nanti dikirim ke email saya. Baik, Pak. Oke. Sekian dari kelompok kami. Ya, silakan ditutup dulu, nggak apa-apa. Ya,
Terima kasih teman-teman telah mendengarkan pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang tadi. Selanjutnya adalah sesi penutupan. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Terima kasih saudara atas presentasinya untuk kelompok 1 ya. Ya, Oke, baik, Pak. Oke, di sini ada saudara Atika Ismayati. Saudara Atika. Halo, ada Bapak. Saudara lagi di mana ini kok bising banget? Saya lagi di luar Bapak sebentar. Aduh, ya. Tadi mendengarkan saudara presentasi dari kelompok 1. Alhamdulillah dengerin Bapak, maaf ya Pak. Oh iya, tentang apa saudara tadi yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan tentang Bapak, maaf apa? saya agak sedikit liar Pak. Aduh, iya gitu ya. Iya. Ini saudara lagi makan atau lagi apa ini? Kok ada suara sepeda Saya motor? lagi di jalan Bapak. Oh, kan saya sudah bilang saudara kalau lagi mengendari kendaraan itu jangan sambil ini ya, jangan sambil mendengarkan bahaya saudara ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Ya, jadi nggak bisa menjawab ini. Iya Bapak, maaf ya Pak. Ya, terima kasih. Saudara Lamtiur ada? Saudara Lamtiur ada? Ada Pak. Saudara Lamtiur, masuk terus ya ini dari pertemuan 1 sampai 4 ya. Ya Pak, masuk terus Pak. Masuk terus ya. Alhamdulillah. Dari sekian materi ya, dari sampai pertemuan 4 ini, yang saudara paling paham materi tentang apa? Pilih salah satu Pak. Pilih salah satu. Yang paling paham, saya mintanya yang paling paham, yang saudara ngerti banget. Bentar Pak, saya ingat-ingat dulu Pak. Oh, ingat-ingat dulu berarti nggak ingat semua ini. Atau bagian kecil lah, bagian kecil dari sekian banyak materi itu yang mana yang saudara ingat? Nggak ada yang ingat? Ingat Pak, cuma random Pak. Iya, nggak apa-apa, random aja nggak apa-apa. Apa? Apa? Nggak ingat ya? Ya, terima kasih. Paling Ya, Pak, terima maaf kasih. Pak. Untuk yang lain ya, saya harap ini diperhatikan banget ya. Masa nggak ada yang inget ya? Saya tanyanya itu random. Ini sudah enak sekali random. Apa yang saudara inget loh sebenarnya? Nggak saya spesifikkan pertanyaannya. Itu saja nggak bisa jawab kayak gitu ya. Terus selama 4 kali pertemuan itu ngapain aja kayak gitu pertanyaannya. Itu. Saudara Andika Pramestu ada? Saudara Andika Pramestu? Ada Pak, ada. Ya, saudara lagi di mana saudara? Lagi di rumah Pak. Alhamdulillah di rumah ya saudara. Oke. Dari pertemuan 1 sampai 4, saudara yang nggak ikut pertemuan berapa? Alhamdulillah ikut semua Pak. Alhamdulillah ikut semua. Oke. Kalau ikut semua, dari sekian banyak materi, sama pertanyaannya kayak saudara Lamtiur tadi, apa yang saudara ingat? Bagian materi pun nggak masalah. Apa yang saudara ingat? Tanpa membaca buku. Iya.
yang saya rada-rada ingat ini Pak yang hakikat manusia tentang perbedaan antara manusia dengan hewan. Bisa disebutkan perbedaannya apa? Satu aja. Yang lebih mencolok sih berakal Pak. Gimana itu, bisa dijelasin nggak? Misalnya manusia, kalau manusia kan biasanya udah melakukan suatu kesalahan, dia tersadar dan nggak bakal ngulangi kesalahan itu lagi Pak. Sedangkan hewan belum tentu bisa seperti itu Pak. Oke, Karena manusia dasarnya mempunyai akal. Oke, terima kasih saudara. Selain itu ada yang ingat lagi saudara? Tentang yang sebelum-sebelumnya ya Pak? Iya ya, atau yang inilah. Kalau ini kan materi konsep pendidikan baru dipresentasikan, pastinya ingat dong. Yang dulu-dulu ada yang ingat? Yang pertemuan kedua kok nggak salah ya Pak, yang ilmu. Tentang apa? Ciri-ciri ilmu. Apa? Cirinya Cuma apa? ingat satu doang Pak. Bisa Apa? dibuktikan kebenarannya doang. Ya sudah, terima kasih saudara. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga. Saudara Nur Cahya Mutia ada, saudara Nur Cahya? Saudara Nur Cahya Mutia ada? Ada. Ya, saudara sehat, saudara? Saudara sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini suaranya kok kecil banget, saudara? Apakah lagi tidur atau gimana, saudara? Enggak, kok Pak, enggak. Enggak, oke. Saudara kelompok 4 ya? Iya, benar Pak. Kelompok 4 sudah maju belum? Belum ya? Waktu kemarin presentasi tentang keluarga besar pendidikan, Pak. Oh, sudah presentasi kelompok 4? Sudah. Oh, sudah. Tentang apa, saudara? Keluarga besar pendidikan, Pak. Keluarga besar pendidikan. Ya, pertemuan keberapa? Pertemuan kedua. Oh, pertemuan kedua. Oke. Bisa saudara jelaskan apa itu keluarga besar pendidikan? Oh, alah ya, keluarga besar pendidikan. Apa itu? Pengantar pendidikan sebagai salah satu dari keluarga besar ilmu pendidikan, gitu kan? Saudara? Sebagai benang merah pendidikan sih Pak, lebih jelas. Jadi apa namanya, pengantar pendidikan sebagai salah satu keluarga besar ilmu pendidikan itu maksudnya gimana, saudara? Gitu kan, itu kan yang dipresentasikan kan? Iya benar. Ya benar. Itu apa itu? Kok bisa pengantar pendidikan itu sebagai keluarga besar ilmu pendidikan? Sebentar Mas, saya catatan dulu. Lupa ya saudara ya. Nggak tahu ya. Oke, saya ke saudara Dian Lestari. Ada saudara Dian Lestari? Saudara Dian Lestari? Halo, saudara Dian Lestari? Lah, di mana orangnya? Absennya ada loh. Saudara Dian Lestari? Nggak ada ini. Oke. Saudara Sipah Nur Agia? Ada saudara Sipah Nur Agia? Ada, Pak. Oke. Sehat, saudara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya ke saudara Nur Cahya tadi bertanya tentang apa, saudara? Keluarga besar ilmu pendidikan. Keluarga besar ilmu pendidikan. Itu kenapa pengantar pendidikan sebagai salah satu keluarga besar ilmu pendidikan, saudara? Bisa dijelaskan? Karena konsep yang paling mendasar dan mengakar ke seluruh ilmu yang ditegakkan, Pak. Itu yang apa? Ya sudah, ganti pertanyaan saja, ganti pertanyaan.
kenapa sih saudara harus dapat pengantar pendidikan? Karena sebagai pedoman acuan untuk kita melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang gimana? Misalkan kayak kita mau memberitahu orang lain atau peserta didik itu menjadi acuan atau patokan, Pak. Ya, terima kasih saudara atas jawabannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Saudara Khairul Sulaiman, ada saudara Khairul Sulaiman. Hadir, Pak. Hadir ya, saudara. Sehat saudara? Alhamdulillah, Pak. Oke. Lagi di mana saudara? Di rumah, Pak. Di rumah, oke. Jadi nggak ada gangguan bising-bising gitu ya? Oke. Kan saudara sudah belajar itu yang namanya ilmu pendidikan ya, pengantar pendidikan. Kenapa kok diberikan kepada saudara mata kuliah ini kok diprogramkan di semester 1? Itu ada beberapa alasan. Nah, salah satunya itu alasan bagi guru ya, bagi tenaga pendidik memang benar-benar sebagai guru di sekolah atau lembaga itu ada alasan yang namanya alasan profesional, alasan sosial, alasan pedagogik ya kan, dan kepribadian. Dari keempat alasan tersebut, saudara itu lebih paham ke alasan yang mana? Kenapa saya ingat dulu, Pak? Ya. Pak. Saya yang pertama sih, Pak. Yang apa? Aduh, Yang apa? Saya juga lupa sih, Pak. Maaf, Pak. Lupa ya? Oke. Terima kasih, saudara. Pak. Saudara, ya. Siapa ini? Pak, maaf. Pas dalam teori yang tadi, saya tadi lupa istilahnya. Barusan saya ingat karena Bapak sebut pedagogik. Saya ingatnya tentang pedagogik, Pak. Ya, terima kasih, saudara. Sudah ingat, terima kasih. Ya. Oke, saudara Jidan Sinaga ada? Saudara Jidan Sinaga ada? Ya, hadir, Pak. Ada saudara Jidan? Iya, hadir, Pak. Hadir ya, oke. Saudara masuk terus ini dari pertemuan 1 sampai 4? Iya, masuk, Pak. Oke, kalau masuk kan berarti ada yang tahu, ada yang enggak pastinya ya. Saudara ingat enggak bahwa pengantar pendidikan itu salah satunya manfaatnya bagi guru di sekolah, di mana guru itu harus memiliki kompetensi yang harus dia kuasai. Bisa saudara sebutkan kompetensi apa saja? Krik, 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 krik. Saudara lagi di mana ini? Lagi di rumah, Pak. Lagi di rumah. Kompetensi guru itu ada apa saja? Bisa tolong disebutkan? Nggak tahu, saudara? Kurang. Nggak Belum tahu bisa, ya? Pak. Oke, terima kasih, saudara. Saudara Abdul Malik Naufal. Saudara Abdul Malik Naufal. Ya, Pak. Oke, tadi sudah saya tanya, saudara. Sudah, Pak, tadi kepencet. Oh, sudah, oke. Saudara Bania ada, saudara Bania? Saudara Bania ada? Hadir. Oke. Hadir, Bapak. Hadir ya. Pertemuan 1 sampai 4 hadir semua, saudara?
Alhamdulillah hadir. Hadir, oke. Saya tanya saudara, tadi di dalam presentasi kelompok 1 itu ada 2 penanya ya. Pertanyaan Ya. pertama itu terkait saudara siapa tadi pertanyaannya tadi? Tolong bersuara, yang bertanya pertanyaan pertama tadi Heni ya, saudara Heni ya? Iya, Pak. Oke, silakan tolong diulangi pertanyaannya. Ya, tadi saya bertanya yang think global but exploitative ya, Pak. Berpikir global tetapi bertindak secara lokal. Sebentar, stop dulu saudara. Saudara Bania sudah paham pertanyaannya? Berpikir global atau lokal ya? Contoh sikapnya atau gimana? Berpikir global tetapi bertindak secara lokal. Pertanyaannya itu berpikir global itu seperti apa dan tindakan secara lokalnya itu contohnya apa? Nah, silakan. Kalau berpikir lokal ya, kalau contohnya itu yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari itu biasanya nasionalisme atau cinta tanah air, tidak mengikuti budaya luar negeri. Langsung bisa dicontohkan realnya, saudara? Jadi kayak misalkan kebanyakan kan kayak anak zaman sekarang itu ya Pak, selalu mengikuti budaya luar negeri, padahal mereka tinggalnya di Indonesia. Kan mengikuti budaya nggak masalah, saudara? Tapi mereka selalu gimana ya Pak, kayak misalkan dari berperilaku kan bisa berpengaruh ya Pak kalau kita mengikuti budaya luar karena kan berbeda. Perbedaannya misalkan seperti apa realnya? Kalau di Indonesia kan banyak hukum yang tidak diperbolehkan kan ya Pak dalam hal apa kayak gitu? Contoh realnya? Ya, dalam kayak remaja kan kalau di luar negeri itu kan 17 tahun ke atas itu kan kayak pergaulan bebas atau seks bebas itu. Kalau di Indonesia kan tidak dibolehkan ya Pak. Di situ kan kadang mereka suka ikuti era zaman di luar negeri. Terima kasih Takutnya saudara. berpengaruhnya di situ. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Sama-sama. Saudara Ahmad Arfiar ada? Iya Pak, hadir Pak. Ya, sehat saudara? Sehat sejahtera Pak. Sehat saudara ya. Oke, kayaknya nyantai banget ya saudara ya. Oke saudara. Iya Pak. Saudara dari awal sampai pertemuan 4 ngikuti semua? Ngikut Pak. Ngikuti ya. Saya ingin bertanya saudara, dalam ilmu, sifat ilmu, ya sifat ilmu itu ada ontologi, aksiologi, sama apa ya? Saya kok lupa ya. Saya ikut lupa ini. Ada ontologi, aksiologi, sama apa ya saudara? Bentar saudara. Saya juga lupa saudara. Aksiologi, ontologi, epistemologi saudara. Ya. Sifat ilmu itu kan salah satunya ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Coba saudara jelaskan salah satu saja yang saudara tahu dari 3 itu. Pak, ulang Pak. Sifat ilmu kan salah satunya itu bersifat filsafat ya, ada ontologi, aksiologi, sama epistemologi. Tolong jelaskan satu saja dari ketiganya itu, satu saja yang saudara tahu. Kalau ontologi kayak mengandung objek ya Pak? Hah? Kalau ontologi? Apa sih? Ontologi mengandung objek. Kalau epistemologi memiliki metode penelitian. Kalau aksiologi memiliki manfaat. Contoh realnya apa sih saudara?
Ontologi sebagai apa memiliki objek itu seperti apa? Ilmu sebagai ontologi memiliki objek itu seperti apa? Seperti Nggak tahu, saudara? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, terima kasih, saudara. Ya, tolong dibaca lagi, dipahami lagi ya, saudara. Oke, Pak. Ya. Diniar Amalia Rizky, kan presentasi kelompok 1 sudah selesai nih. Saudara Diniar Amalia Rizky ada? Ya, hadir, Pak. Hadir. Oke, saudara habis presentasi nih ya. Ya. Saudara, apa yang saudara bisa ambil dari hasil presentasi saudara tadi? Maknanya apa itu? Konsep pendidikan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi konsep pendidikan itu seperti kayak metode-metode pembelajaran. Tadi membahas metode pembelajaran, saudara? Tadi saudara membahas metode. Konsepnya maksudnya, jadi kayak planning atau rencana ke depannya gimana, sama bahwa pengajar tuh harus kayak gimana gitu, cara belajar mengajar ya, seperti yang dijelaskan dari dalam trikonnya Ki Hajar Dewantara. Maksudnya trikon itu apa, saudara? Maksudnya tuh konsentrikon kan ada 3 ya, Pak? Ya. Yang pertama, konsentrasi merupakan fokus ya. Konsentrasi yang bisa jadi fokus juga ya, Pak? Fokus dalam mengajar dan belajar mengajar. Terus continue, seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu cara implementasian pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Sama konvergen adalah mengembangkan kembali ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari berbagai sumber. Oke, terima kasih, saudara. Ya, Pak, sama-sama. Oke. Saudara Fawaz Ali. Saudara Fawaz Ali ada? Saudara Fawaz Ali. Nggak ada? Ini kebanyakan nggak ada yang absen tapi nggak ada. Saudara Siti Kolilah, ada saudara Siti Kolilah? Saudara Siti Kolilah? Halo, saudara Siti Kolilah? Ini juga absen loh, nggak ada. Saudara Rizky Fajarini ada? Hadir, Pak. Oke, sehat saudara? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Saudara lagi di mana ini? Lagi di rumah, Pak. Oke, berarti tenang ya saudara ya. Oke, saudara. Ya. Tadi kan presentasi kelompok 1 terkait konsep pendidikan. Apa yang saudara bisa ambil? Konsep pendidikan itu seperti apa sih? Maaf, Pak, gimana konsep pendidikan? Yang saudara pahami tentang konsep pendidikan itu seperti apa sih? Kan baru saja dipresentasikan tadi. Dari yang saya pahami ya, Pak, Iya. pendidikan itu usaha mengembangkan juga fungsi seluruh potensi jasmani rohani manusia. Dari yang saya tangkap ya, Pak, juga membimbing dan melatih peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensinya. Hanya itu, saudara? Itu aja. Oh, itu aja ya. Terima kasih, saudara ya. Saudara Bagas Saputra ada? Ini ada ini orangnya ini ya. Saudara Bagas Saputra ada? Halo, saudara Bagas.
Nah, orangnya kemana? Padahal join. Saudara Bagas? Nggak ada ini. Hadir, Pak. Ya, sudah selesai saudara acaranya? Sudah, Pak. Baru Oke. pulang ini, Pak. Di jalan berarti? Ini lagi di warkop, Pak, numpang wifi. Oh ya sudah. Oke, jadi saya tanya. Ya, oke. Saudara hadir dari pertemuan 1 sampai 4? Hadir, Pak. Hadir, Hadir oke. terus. Alhamdulillah. Oke, saudara. Jika hadir, saudara hadir terus. Itu saya pas pertama kali pertemuan pertama itu membahas tentang apa sih, saudara? Membahas tentang, lalu Pak, saya ingat-ingat dulu, Pak. Ya, kok keluar? Cek, saudara keluar. Sudah. Mungkin wifi-nya lagi dimatiin ya. Oke, saudara. Saudara Nur Aprilia Ramdhani ada? Hadir Bapak. Sudah saya tanya, saudara? Belum. Oh, belum. Oke, siap ya, saudara, saya tanya ya. Siap? Siapa insya Allah. Oh, insya Allah. Oke. Oke, saudara. Di dalam apa namanya kompetensi seorang guru itu salah satunya pedagogik ya, saudara ya. Kompetensi Iya, Pak. guru itu pedagogik. Saudara bisa memberikan contoh real nggak kompetensi pedagogik itu seperti apa? Kompetensi pedagogik itu kan keterampilan guru dalam proses pembelajaran kayak interaksi belajar gitu ya Pak sama peserta didik. Jadi contohnya mungkin kayak tanya jawab dengan peserta didik, Pak. Contohnya gimana, saudara? Seperti tanya jawab dengan peserta didik. Terus? Guru juga harus menguasai teori belajar. Saya deg-degan, Pak. Bener nggak sih, Pak? Deg-degan kenapa, saudara? Bener nggak? Takut salah. Oh, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Oke. Ya sudah, ganti saja deh. Salah keduanya ya, alasan kedua, kompetensi kedua itu kepribadian. Bisa memberikan contoh real kepribadian seorang guru itu seperti apa, saudara? Ya, seorang guru harus bertanggung jawab, harus sabar juga kalau lagi ngajar, terus harus jujur, harus disiplin. Oke. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Contoh realnya sosial guru itu seperti apa? Sosial. Sikap sopan santun, Pak. Ya, bedanya dengan kepribadian apa? Bedanya sama kepribadian. Kalau kepribadian itu kan dari ciri dari dirinya, Pak. Gimana ya, Pak? Terus kalau sosial? Kalau dari dirinya. Kalau sosial apa? Sosial kayak lebih beradaptasi gitu, Pak. Contoh realnya. Kalau nggak bisa menjelaskan, saya mintanya contoh real kok. Guru itu harus ngapain sih di dalam kompetensi sosialnya? Harus dapat berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan murid. Lah, tadi pedagogik. Ya sudah, Sosial yang berarti terakhir kompetensi profesional. Itu yang seperti apa? kompetensi profesional berarti mampu menguasai seperti evaluasi kependidikan, mampu melaksanakan. Ya sama dengan pedagogik lagi. Tadi kan gitu juga kan, tentang pembelajaran juga kan pedagogik. Lah bedanya sama profesional? Iya, saya tahu itu, Pak. Ya, terima kasih saudara ya. Terima kasih. Oke.
Saudara Zahra Kamilia, ada saudara Zahra? Iya Pak, ada. Ya, sehat saudara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi lagi di mana saudara? Lagi di rumah. Lagi di rumah, oke. Itu ada orang tua ya saudara ya? Kok Iya ada Pak, lagi rame. suara-suara? Oke. Oke saudara, saya ingin tanya saudara. Iya Pak. Saudara kan dari semester 1, dari pertemuan 1 sampai 4 hadir terus ya? Alhamdulillah hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Oke saudara, di dalam hakikat manusia itu harus bermoral saudara. Moral itu apa sih saudara? Moral di dalam hakikat manusia itu apa? Sebentar Pak. Saya lupa kemarin. Lupa ya, sudah ganti pertanyaan ya kalau kayak gitu ya. Oke, masih tetap hakikat manusia. Manusia kan bebas ya, freedom. Tetapi ada aturan-aturan yang harus dia itu ikuti. Bebas tapi nggak bebas kayak gitu istilahnya. Tapi bisa bebas tapi harus mengikuti aturan kayak gitu. Nah, bagaimana aturan-aturan tersebut itu dapat membuat manusia itu bahagia, saudara? Kenapa Pak tadi? Maaf. Kan manusia itu kan inginnya kan bebas gitu ya. Karena kan kalau nggak bebas berarti kan mengekang haknya manusia dong ya. Tetapi kita itu sebagai manusia itu juga nggak bisa bebas-bebas banget nih, karena ada aturan-aturan yang harus kita taati, kita patuhi kayak gitu. Nah, bagaimana kebebasan manusia itu bisa bebas dengan aturan yang ada kayak gitu? Jadi jadi gimana? Oke, nggak bisa ganti pertanyaan lagi. Iya, Pak, ganti pertanyaan. Terakhir. Manusia kan tadi nggak bebas, tapi manusia itu salah satunya hakikatnya itu beragama, saudara. Kenapa manusia itu harus beragama? Karena supaya dia mempunyai adab, Pak. Mempunyai apa? Mempunyai adab terhadap orang lain. Adab. Bisa diberikan contoh realnya, saudara? Etika dan saling menghormati sesama lain, Pak. Itu kan juga dipelajari di pendidikan. Bedanya di agama apa? Bedanya di agama Oke, ya sudah. Terima kasih saudara ya. Ya Pak. Terima kasih. Oke, saudara Indri Anitra ada? Ada Pak. Oke. Saudara Indri Anitra tadi saya bertanya ke saudara Zahra belum bisa menjawab bahwa manusia itu harus memiliki suatu moral yang dimiliki manusia itu seperti apa, saudara? Bisa dijelaskan? Nilai moral gitu ya Pak? Ya, bisa dijelaskan. Contohnya gini Pak. Aduh. Gimana ya? Moralnya. Contohnya bertanggung jawab gitu Pak, jujur. Kenapa Pak, saudara? Saya nggak dengar saudara. Contohnya sikap bertanggung jawab gitu Pak. Dan jujur gitu Pak. Gitu doang saudara. Itu aja sih Pak. Itu yang saja. tahu, Pak. Ya, terima kasih saudara ya. Iya. Saudara Nur Husna ada?
Saudara Nur Husna ada? Ya, Pak. Saudara masih standby ya, saudara ya? Iya. Oke, saudara. Ini pernah ditanyakan sih ini sama salah satu peserta juga di kelas ini ya. Saya mencatat ini imtak pernah ditanyakan saudara Khoirul ya. Istilah imtak itu seperti apa? Imtak itu apa? Istilah apa, Pak? Imtak. Imtak. Tahu saudara? Oh, Pak. Hah? Imtak saudara? Nggak tahu saudara? Imtak. Mana takwa, Pak? Enggak, saya tanyanya ke saudara Nur Husna. Oh, maaf, Pak. Enggak tahu saudara, ya sudah ganti pertanyaan deh. Sebenarnya saya ganti pertanyaan. Sebenarnya menghukum anak itu diperbolehkan nggak sih saudara? Boleh, Pak. Ada batasannya nggak? Ada. Contohnya seperti apa batasannya? Menghukum anak itu batasannya di mana? Kayak nggak boleh ngehukum sampai mukul anak gitu, terus sampai kayak misalnya harus puterin lapangan sampai 10 kali. Gitu. Gitu saja. Ya, Pak. Oke. Terima kasih saudara. Sama-sama. Ya. Saudara Bagas Saputra sudah kembali lagi join? Sudah, Pak. Nah, kemana saudara tadi? Wifi-nya dimatiin ya? Iya, Pak, dimatiin tadi. Oke. Saudara? Iya, saudara, Pak. ya. Saudara tahu? Enggak deh. Ini kok ramai banget, saudara. Ini saudara Iya, paham Pak. nggak kira-kira kalau ramai kayak gini? Paham, Pak. Oke, tadi saudara kan nggak ada tuh pas presentasi kelompok 1. Ya. Tentang konsep pendidikan kan? Iya, Pak. Saudara kan pasti ikut membuat PPT kan? Ya. Betul. Ini terlalu ramai ini. Iya, Pak, ini pinggir jalan soal, Pak. Saudara, ya sudah. Terima kasih saudara. Terima kasih. Terlalu bising saudara. Terima kasih. Dimatiin aja speakernya. Oh, iya, Pak. Maaf ya, Pak. Saudara Sela Arianti ada? Saudara Sela Arianti ada? Saudara Sela Arianti ada? Nggak ada saudara Sela Arianti? Halo, saudara Sela Arianti. Padahal orangnya absen, tapi kok nggak ada? Saudara Sela?
Nggak ada. Oke, terima kasih Saudara Sela. Saudara Diva Triwanda. Saudara Diva Triwanda. Ya hadir Pak. Sudah nggak bising ya Saudara? Ya saya Tadi masih di jalan saya Pak. ya, terima kasih Saudara. Oke Saudara, saya lanjut. Saudara bertanya kepada Saudara. Saudara kan hadir kan dari pertemuan pertama sampai keempat ya? Iya Pak. Pak, mohon maaf Pak, saya mohon izin potong, saya lagi ngasirin Pak tadi. Ini siapa ini? Saya Sela Pak, Dari mana Saudara? saya lagi bekerja Pak. Oh ya, terima kasih Saudara. Tapi ini Sudah. tadi udah customernya udah balik kok, udah pulang. Aduh, jadi setiap kali perkuliahan Saudara bekerja? Iya bekerja, ini kan hari ini long shift Pak, jadinya saya lagi gantiin temen yang sakit. Biasanya saya sih ngikutin cuman denger terus saya catat, ada yang beberapa saya tahu aja. Kayak contoh pendidikan itu penting, agama pun juga akan lebih penting. Tapi kalau pendidikan itu nggak diikuti dengan agama, dia nggak akan balance. Kenapa? Karena kalau peraturan undang-undang itu banyak yang melanggar, sedangkan kalau agama itu merupakan panutan, sehingga keduanya harus balance. Gitu, Ya, Pak. terima kasih ya. Saudara, kalau misalkan ini ya sudah tatap muka kayak gitu kan, tatap muka kan tetap jamnya Ya, kan Pak. kelas sore itu kan malam ya Saudara. Kira-kira Saudara Ya. bisa mengikuti nggak? Bisa, nanti saya bilang ke atasan, soalnya kan saya udah bilang nih Pak, untuk saat ini kan sedang online kata dia. Ya udah, ini aja diikutin aja dulu kerjanya, tapi kamu sambil dengerin, sambil belajar. Tapi kadang saya dikasih waktu untuk belajar. Misalkan dari jam kuliah ini, Pak saya izin, kalau misalkan saya penting saya izin gitu. Oh iya nggak apa-apa, gitu Pak. Oke. Saya kadang mencari, ya. Oke ya, terima kasih Saudara. Ya mohon maaf ya Pak, terima kasih Ya, banyak Pak. Oke. Mohon ya Pak. Diva, Saudara Diva. Kembali lagi ke Ya, Saudara hadir, Pak. Diva. Oke. Hadir Pak. Oke, Saudara kan hadir dari pertemuan pertama sampai 4 hadir kan ya? Hadir Pak. Oke, sip. Di dalam hakikat manusia itu kan Saudara, itu ada manusia itu sebagai makhluk yang fitrah. Jadi manusia juga dilahirkan dalam keadaan yang suci. Suci itu fitrah, Saudara. Nah, tapi kecenderungannya manusia itu punya kecenderungan mempertahankan kefitrahannya, harus mempertahankan kefitrahannya itu, kesuciannya itu. Nah, tetapi dalam perjalanan pasti manusia itu membuat dosa dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, bagaimana caranya agar kesucian manusia itu kembali lagi, gitu. Kan biasanya kan manusia itu lahir itu dalam keadaan fitrah suci kan gitu ya. Tetapi ketika dalam perjalanan hidupnya kadang manusia itu membuat salah dan itu berakibat dosa. Nah, itu kan berarti kesuciannya itu ternodai kayak gitu. Nah, bukan artian dalam tanda kutip loh ya, maksudnya kesucian, maksudnya maaf untuk perempuan itu bukan hanya itu, tetapi maksudnya kesucian dalam arti sikap kita pakai narkoba atau perbuatan yang negatif itu termasuk melunturkan kesucian. Nah, cara untuk mempertahankan kesucian itu, kefitrahan manusia itu bagaimana caranya? Kalau menurut saya kita harus tetap berpegang teguh pada keyakinan kita Pak, supaya kita berada pada jalan yang tepat ditentukan. Berpegang teguh dengan apa, Saudara? Berpegang teguh kepada keyakinan kita sendiri, Pak. Oke, berpegang teguh. Tetapi kadang manusia itu ada yang lalai, Saudara. Terus kita melakukan kesalahan dan itu berarti kan kesuciannya atau kefitrahannya itu kan luntur. Nah, itu bagaimana caranya mengembalikan itu? Kita kembali lagi kepada ini Pak, untuk bertaubat di jalan, kembali lagi ke jalan yang benar lagi Pak. Oke, ya sudah, terima kasih Saudara ya. Terus yang kedua Saudara. Terima kasih. Yang kedua Saudara.
apakah kita sebagai manusia, ya sebagai manusia, penilaian orang lain terhadap kita baik dan buruk itu sebenarnya itu sebagai tolak ukur nggak sih? Bisa dijadikan sebagai tolak ukur nggak sih, saudara? Dengan perbuatan kita yang baik atau buruk, kita misalkan dalam hidup kan selalu bersosial ya, selalu berhubungan dengan manusia lain ya. Iya, Pak. Nah, ketika ada orang itu berkata baik kepada kita, ketika ada orang lain berkata buruk kepada kita, itu sebenarnya bisa dijadikan tolak ukur nggak sih sebenarnya? Menurut saya itu bisa, Pak, dijadikan tolak ukur untuk dijadikan ketulusan orang tersebut, Pak, menilai kita. Nah, kalau misalkan kan tadi saudara bilangnya bisa dijadikan tolak ukur. Kalau misalkan kita itu nggak melakukan, tapi orang lain bilang melakukan, berarti kita percaya aja dengan penilaian orang lain tersebut. Kita biarkan orang lain menilai kita seperti apa, Pak. Yang penting kita tetap pada di jalur yang benar itu, Pak. Berarti penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai tolak ukur nggak? Bisa, Pak, bisa. Hah? Tadi saudara bilangnya itu yang dibilang orang lain itu apa terserah, tapi kita mengikuti kita saja. Berarti kan itu kan bertentangan, saudara. Jadi saudara tidak percaya apa yang dikatakan oleh orang lain, berarti tidak bisa dikatakan sebagai tolak ukur dong. Iya juga sih, Pak. Kalau menurut saya pribadi itu tergantung orangnya mau bilang apa, tetapi kitanya tetap menjalankan sesuai aturan yang berlaku aja, Pak. Berarti nggak bisa? Kemungkinan sih tergantung, Pak. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, Pak. Oke, ya sudah. Terima kasih, saudara. Terima Baik, Pak. kasih. Terima kasih sekali, Pak. Ya. Saudara Haris Mulyadi, ada saudara Haris Mulyadi? Iya, Pak. Oke, saudara sehat, saudara? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke. Saudara lagi di mana ini? Lagi di rumah, Pak. Oke. Saya bertanya ya, saudara ya. Iya, Pak. Oke. Berkaitan dengan kata hati, saudara. Ini tentang sifat hakikat manusia sih sebenarnya. Berkaitan dengan kata hati itu terkadang itu manusia masih belum bisa memutuskan sesuatu itu dikarenakan pengaruh dari pikiran. Jadi antara pikiran dan hati itu tidak sinkron kayak gitu. Nah, walaupun itu tergantung situasi dan permasalahannya sebenarnya. Jadi mana yang patut lebih dulu kita ikuti? Apakah kata hati kita, apakah pikiran kita, apakah kata hati kita atau apakah pikiran kita? Kadang tidak sinkron. Oh, saya minta itu tapi hati saya tidak, kayak gitu. Nah, itu apa dulu yang harus kita dahulukan? Pikiran kita kah atau hati kita? Ngambil sisi baiknya aja, Pak. Bisa diberi contoh, saudara, gimana? Ya, misalkan kata hatinya bertentangan dengan pikiran, mending nyari jalan yang baiknya atau mencari solusi agar kata hati dan kata pikiran itu bisa satu tujuan, Pak. Jadi tergantung apa itu, saudara? Misalkan gini deh, saya beri contoh saja deh. Saya beri contoh saja. Nanti saudara mikir, saudara lebih ke hati atau lebih ke pikiran atau lebih ke logika. Ya, pikiran itu juga disebut juga dengan logika. Ketika saudara ingin berangkat kerja nih, ya kan? Iya, Pak. Tiba-tiba ada seorang nenek yang ingin menyeberang, tapi saudara itu dikejar waktu untuk sampai ke tempat tujuan untuk bekerja karena mungkin ada ya rapat atau meeting lah. Saudara itu lebih milih yang mana? Nenek, Pak. Dan nanti saudara tidak profesional dong dengan kerjaan saudara. Enggak, Pak. Jadi mending mementingkan keselamatan orang lain, Pak.
kalau soal kerjaan kan kita bisa ngomong baik-baik dengan atasan. Gitu. Meskipun Iya, Pak. konsekuensinya apapun, misalnya kehilangan project, Iya, nggak apa-apa, Pak. Pasti kan atasan juga kalau alasannya misalkan menyelamatkan seseorang bisa dipertimbangkan atau gimana gitu, Pak. yakin ya? Iya, Pak, yakin gitu. Oke, berarti kata hati dong. Berarti lebih ke kata Iya, hati. Pak. Oke, Iya, Pak, hati, Pak. oke, Tapi hati tidak bisa bohong sih, Pak. oke. Kalau misalkan gini, saudara, saya balik lagi ini pertanyaannya. Iya. Ketika ya nih, Iya, Pak, ketika pasangan saudara atau pacar ya, ini saya bilang, misalkan saudara punya pacar nih. Terus Iya. pacar saudara itu minta saudara ketemuan hari ini juga. Tapi saudara ada Iya. kerjaan yang harus saudara kerjakan. Saudara milih yang mana? Iya kan? Milih yang mana? Sama kan? Milih kerjaan, Pak. Kerjaan. Kenapa saudara? Ya kan kalau sama pacar kan bisa di lain waktu, Pak. Kalau Lain kerjaan waktu. kan misalkan kerjaan pentingnya hari ini doang, kan besoknya bisa lagi ketemu sama pasangan kita gitu. Oke, pasangan kita misalkan ada sesuatu, misalkan ini jangan ya, semoga jangan. Misalkan Ya, kecelakaan atau apa amit-amit, gitu. Pak, amit-amit. Misalkan Iya. kecelakaan atau apa. Saudara mementingkan yang mana? Mementingkan pasangan, Pak. Pasangan. Iya. Ya sudah, terima kasih. Terima kasih, saudara. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke. Siapa lagi ya? Sudah ya, sudah. Ada yang belum ditanyai mungkin? Oh, Ika, saudara Ika Purwati. Ada saudara Ika Purwati? Iya, Pak, ada, Pak. Aduh, suaranya kecil banget, saudara. Ngantuk ya, saudara ya? Enggak. Iya, hadir, Bapak. Enggak, ya hadir. Oke. Saudara? Iya, dalam, iya. Oh, saudara Jawa ya? Iya. Oke, saudara. Mengenai pendidikan, saudara. Pendidikan itu kan sebenarnya pendidikan itu penting nggak sih, saudara? Iya, penting. Menurut saudara, penting apa pendidikan itu? Pendidikan ya penting karena untuk Ini umum banget loh pertanyaannya, umum banget loh. Penting, kenapa penting? segala sesuatu itu pasti perlu pendidikan dimanapun itu kita berada. Maka pendidikan itu sangat penting. Saudara memaknai pendidikan itu seperti apa sih? Apa yang saudara Gimana, dapat? Saudara dapatkan, saudara kan pernah SD, SMP, SMA, sampai kuliah saat ini kan ya. Itu apa yang saudara dapat dari hasil pendidikan-pendidikan itu? Dari SD Banyak lah. sih. Dari SD, saudara dapat apa? Dapat ilmu, dapat pengalaman. Ya, pendidikan itu ya proses di mana mengubah sikap kita, tingkah laku kita yang tadinya buruk jadi lebih baik lagi, kata laku seseorang. Saudara sudah itu ya, sudah melakukan itu. Ada perubahan nggak sih kira-kira? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Terus? Terus apa lagi? Selain sikap apa lagi? Kita menjadi lebih baik lagi ya. Terus mendapat ilmu, terus pengalamannya lebih banyak lagi. Udah ya? Ya. Udah, oke. Ya, terima kasih saudara. Ya, Terima sama-sama. kasih.
Oke, oh ini belum, ini kelompok 5 ini Ana Safitri ada, Ana Satria. Ana Satria ada. Iya, Pak. Oke. Sehat saudara? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Pak. Oke saudara, apa yang saudara ketahui terkait tentang konsep pendidikan? Ini kok bising banget saudara? Di mana saudara ini posisinya? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Kok bising banget? Iya. Ya kan bising banget kan ini. Konsep pendidikan yang saudara ketahui tadi terkait presentasi kelompok 1 itu apa yang saudara bisa ambil? Tentang prosesnya, Pak. Proses pendidikan, Pak. Bukan konsepnya. Apa sih konsep pendidikan itu sebenarnya? Untuk konsepnya untuk memunculkan potensi anak dan mengembangkan potensi anak didik, Pak. Fokusnya hanya anak ya saudara ya? Anak didik, Pak. Fokusnya hanya anak saja? Ya, hanya. Ya, kayaknya bingung saudara. Ya sudah, kalau bingung tanggung jawab itu apa sih saudara? Tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab itu kemampuan menyelesaikan semua tugas atau masalah, Pak. Apa? Kemampuan menyelesaikan tugas atau masalah. Kalau misalkan nggak mampu berarti nggak tanggung jawab gitu. Tapi kita mengerjakan tapi nggak mampu berarti nggak tanggung jawab. Ya nggak gitu juga sih, Pak. Nah, berarti gimana? Gimana ya, Pak, maksudnya? Tanggung jawab itu ya kita harus bertanggung jawab apa yang kita kerjakan, Pak, gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa kerjakan ya itu ya ada resiko gitu, Pak. Oh ya, terima kasih saudara ya. Saudara tahu bahagia saudara? Bahagia itu senang, Pak. Bahagia kenapa? Bahagia tuh ya senang aja gitu, bahagia gitu, Pak. Senang karena apa saudara? Ya macam-macam ya, Pak ya, karena mungkin kita kan namanya pekerja, Pak, di akhir tahun tuh suka dapat bonus gitu, kita seneng bahagia gitu loh, Pak. Itu berarti arti kebahagiaan menurut saudara ya? Ya seperti itu, Pak. Ya, ya udah nggak apa-apa. Soalnya setiap orang itu mengartikan kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang bahagia karena misalkan dia membantu orang lain, itu juga bisa dikatakan bahagia gitu. Jadi nggak apa-apa, benar juga saudara bilangnya seperti itu ya. Ini kenapa kok berisik banget sih saudara? Berisik, Pak? Enggak, Pak. Enggak Ya, ada apa-apa, Pak. Berisik banget. Oh, mungkin ini kali ya sinyal. Nggak tahu Ya, nih, Pak. Soalnya suaranya bagus. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada angin, Pak. Oke, sekarang ke Salsa Nurhalisa. Saudara Salsa Nurhalisa ada? Saudara Salsa Nurhalisa. Saudara absen loh. Saudara Salsa Nurhalisa. Nggak ada. Wah, kemana ini? Siapa lagi ini yang belum saya tanya? Andika Pramestu sudah hadir, aktif. Andika Pramestu. Hadir, Pak. Tadi sudah saya tanya, saudara. Sudah tadi, Pak. Oh, sudah ya. Siapa ya tadi? Abdul Malik. Abdul Malik hadir. Hadir, Pak. Tadi kemana, saudara? Sudah saya tanya belum? Sudah, Pak. Tadi tentang yang kesusilaan. Oh, kesusilaan. Oke. Siapa ya yang saya tanya?
Oh, Sahdam. Sahdam ada. Saudara Sahdam, saudara absen loh, saudara. Hadir, Pak. Hadir. Dari mana, saudara? Tadi kan saya ada, Pak. Saudara dapat saya pertanyaannya apa? Oh, tadi yang ini, yang apa? Pertemuan pertama itu membahas tentang apa, Pak? Saudara jawab apa? Tadi saya kan jawab, saya lupa. Oh, lupa ya. Ya sudah, ya. Terima Iya. kasih. Ya Oke, udah, Pak. terima kasih. Oke. Kayaknya sudah semuanya ya. Oke, terima kasih saudara ya atas waktunya hari ini. Hari ini penuh ketidakpastian ya, karena saya hanya membuka 3 pertanyaan dan yang pertanyaan terakhir pun tidak ada yang bertanya ya tentang konsep pendidikan. Saya tanya pun jawabnya ya gitu ya, ada yang bisa, ada yang enggak ya, ada yang lupa, ada yang sama sekali enggak tahu kayak gitu ya. Jadi ini tadi saudara tanya, saya tanya itu saya masukkan nilai keaktifan ya. Jadi saya sambil merekap tadi. Jadi saya harap untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya saya juga nggak tahu kapan. Jadi sewaktu-waktu akan saya terapkan seperti ini. Jadi saya akan tanya materi-materi sebelumnya, saya acak, saya random ya. Jadi saudara harus paham. Paling enggak saudara tahu sedikit lah tentang materi-materi sebelumnya seperti itu. Seperti yang presentasi saja dah. Yang presentasi saya tanya materi presentasi itu nggak tahu. Ya banyak yang nggak tahu. Jawabannya ngawur, nggak tahu kemana jawabannya. Ya terus yang audien juga seperti itu. Apa yang dipresentasikan nggak didengarkan. Ya saya tanya konsep pendidikan saja jawabnya masih kayak gitu. Ini bukti bahwa apa ya? Keaktifan saudara itu masih harus ditingkatkan ya, masih harus ditingkatkan. Jadi saya nggak mau mahasiswa saya nggak tahu apa-apa ketika selesai mengikuti mata kuliah ini. Ditanya, kamu dari pengantar pendidikan dapat apa? Krik, 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 krik jawabannya. Paling tidak kamu dapat pengantar pendidikan dapat apa? Oh, salah satunya saya yang paling ingat itu hakikat manusia. Oh, hakikat manusia seperti ini loh. Itu masih mending ya. Itu masih mending. Masih ada inget yang salah satu yang inget ya. Tapi kalau nggak inget sama sekali itu kebangetan saudara. Dari 4 kali pertemuan itu ngapain saja dia kayak gitu. Dia itu ngapain kayak gitu. Kalau memang nggak apa namanya nggak niat, ya mending nggak usah gitu, buang-buang kuota kayak gitu, ya. Jadi saya nggak mau itu. Jadi ketika outputnya selesai mata kuliah ini, saya harap nanti kalau dapat mata kuliah pendidikan lagi, ditanya tentang manusia itu apa, mau nggak mau harus paham menurut saudara sendiri, bukan menurut baca buku, ya. Menurut pemahaman saudara sendiri diungkapkan, ya. Itu yang saya harapkan. Enggak, oh sebentar Pak saya cari dulu. Nah, itu. Jadi apa yang saudara tangkap itu harusnya saudara pahami, kemudian saudara ungkapkan. Ya apa namanya nggak lancar, nggak masalah, yang penting jawab. Jangan bilang nggak tahu Pak, saya lupa semua lah, lalu lupa semua. Itu ya. Tolong diperhatikan masalah itu. Jangan hanya apa namanya didengarkan, nggak tahu ini ditinggal kemana. Saya yakin ada ini salah satu, cuman buka Zoom, nggak tahu orangnya kemana, itu pasti ada juga itu. Saya nggak mau sebenarnya seperti itu, tapi ya mungkin karena tadi ada saudara siapa tadi yang bekerja itu, oke lah ya, oke lah itu. Tapi tolong kalau misalkan bekerja itu ya waktunya apa ya? Ya saudara kan sudah apa ya namanya
memutuskan untuk mengikuti perkuliahan. Nah, saudara seharusnya bisa memanajemen waktu seperti itu. Itu juga belajar loh saudara, memanajemen waktu. Ketika nanti saudara lulus, oh saya itu kalau ada waktu seperti ini, saya harus bagaimana? Itu seharusnya saudara belajar saat ini ya, dari saat ini gitu. Jangan nanti-nanti gitu. Jadi kuliah itu sebenarnya nggak hanya mempelajari ilmu, tapi juga salah satunya memanage waktu. Seperti itu. Nggak hanya memanage waktu saja, lebih dalam lagi memahami materi setiap mata kuliah. Ya memang sih mata kuliah itu banyak banget. Saya akui banyak banget mata kuliah itu. Saya pun kalau ditanya mata kuliah dulu itu paling ya nggak inget semua ya, nggak inget semua. Karena sudah banyak banget. Nah ini baru 4 kali saudara. 4 kali pertemuan dan ini pertemuannya itu continue, baru nyambung terus. Saya tanya seperti itu saja nggak banyak yang nggak bisa. Apalagi setelah saudara lulus dari Unindra ini mendapatkan apa? Saya nggak tahu. Saya nggak dapat apa-apa. Nah ini parah ini. Kayak gini nih, mahasiswa kayak gini nih parah ini. Ya dari selama kuliah itu ngapain aja gitu. Cuman bayar dapat ijazah. Ya itu mudah, itu ijazah beli bisa. Tapi sekarang Kemendikbud sudah menerapkan tracing, kalau misalkan ijazah beli bisa dicopot itu. Nggak diakui. Banyak rektor mana salah satu universitas di Sumatera itu rektornya itu disertasinya beli itu. Nah, itu dicopot itu jabatannya jadi rektor. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saudara kuliah itu dapat ilmu juga harusnya kayak gitu. Itu tolong diperhatikan ya saudara ya. Tolong diperhatikan Baik, untuk Pak. kedepannya. Itu ya. Oke, untuk minggu depan terkait apa? Minggu depan itu landasan kependidikan. Minggu depan landasan kependidikan, tolong dibuat presentasinya, tapi minggu depan tidak Zoom ya, tidak Zoom. Langsung saya tunjuk saja kelompok yang membuat presentasi untuk minggu depan ya. Kelompok 6 sudah maju. Kelompok 6 sudah maju. Belum, Pak. Belum ya, oke. Jadi minggu depan tolong kelompok 6 menyiapkan presentasi terkait landasan pendidikan ya, dibuat PPT. Ya, Pak. Nah, berhubung Baik, Pak. perkuliahannya tidak Zoom, tolong dibuat video ya, direkam. Presentasinya direkam, nanti dikirim ke WA group. Jadi perkuliahan kita minggu depan full ke WA group. Pertanyaan pun juga full di WA group. Gitu ya. Nah, biar tidak besar filenya, mungkin hasil videonya bisa diupload di YouTube atau diupload di Drive, kemudian link dari Drive atau YouTube baru dikirim ke mana? Ke WA group seperti itu. Ya, kadang kebesaran kalau langsung video langsung dikirim ke WA group itu biasanya kebesaran. Bisa diupload dulu ke salah satu itu ya, Drive atau YouTube seperti itu. Paham untuk kelompok 6? Paham, Pak. Oke, ya kalau paham gitu ya. Jadi terserah bentuk videonya, terserah. Saya nggak memberikan aturan seperti ini seperti itu. Terserah. Yang penting audien teman-teman kelas S1D bisa jelas penjelasan terkait landasan pendidikan. Saya pun juga kalau melihat juga jelas. Nanti untuk bertanya ya di WA group. Gitu. Jelas untuk perkuliahan minggu depan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu untuk